Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Aku melepas sepatuku dan bergabung dengan Kansa. Aku berbaring sembari menatap wajahnya. Rasa lelahku seolah-olah hilang. Dia adalah tempatku pulang. Aku menggunakan tangan kananku sebagai bantalan, sementara tangan kiriku membelai pipi Kansa, mengingat kilas balik kisah kita. Rasanya masih benar-benar tidak percaya dia ada di depanku saat ini. Setiap kali mengingat hal itu, selalu berhasil membuat tetesan mengalir dari mataku. Aku malu pada diriku sendiri. Aku benar-benar laki-laki yang cengeng bila berhubungan dengan Kansa. Semalaman yang kulakukan hanya memandangi kesayanganku. Rasanya tak pernah ada kata puas dalam hatiku. Aku mengucupi pipi Kansa dengan gemas. Dahi wanita itu tampak berkerut, terlihat terganggu dengan ulahku. Aku menyentuh dahinya dan mencoba untuk membuatnya rileks. Kemudian aku mulai bermain-main dengan bibirnya. Sesekali aku menyentuh bibirnya, menyusuri setiap bagiannya dengan lembut. Menatap bibir Kansa membuat gairahku tersulut. Kilas bayangan di malam itu kembali menghampiri otakku. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana rasa bibir Kansa, kehangatan tubuhnya, desahan dari bibir mungilnya. Aku benar-benar menginginkannya lagi. Aku berusaha menekan hasrat yang kembali timbul. Aku berusaha fokus dengan rasa cinta dan sayangku pada Kansa. Tapi seberapa keras pun aku berusaha, tetap saja tidak bisa. Hanya Kansa yang bisa menyulut gairahku seperti ini. Hanya Kansa satu-satunya wanita yang membuatku bergairah. Menatap foto Kansa saja sudah membuatku bergairah. Bisa dibayangkan bila objek dari fantasi itu berada tepat di depan kita. Rasanya ingin menerekamnya saat ini juga. Johan Alexander, tahan nafsumu. Kamu sudah menunggu lama untuk saat-saat seperti ini. Jangan biarkan nafsu bodohmu merusak semuanya. Kalian masih punya waktu yang panjang. Menikmati secara berlahan. Tatap Kansamu. Bukankah dia sangat manis ketika tertidur seperti itu? Cepat temani dia dan singkirkan nafsu bodohmu saat ini juga. Aku berusaha meredupkan gairahku. Sangat sulit. Tapi karena cintaku lebih besar, aku berusaha menahannya. Aku menarik Kansa ke dalam pelukan dan tidur dengan keadaan tubuh yang tersiksa. Sebenarnya aku sudah terbangun, namun aku tetap pura-pura tertidur. Aku membiarkan jari lentik itu menusuri wajahku. Tunggu saja sampai aku menangkap basah dirimu, sayang. Jari-jari Kansa mulai menusuri alisku, yang menjalar ke hidung dan berakhir di bibirku. Tangan Kansa terasa terukir bibirku, seolah-olah sedang memahami bentuknya. Sentuhan sederhana itu membangkitkan gelora kelakianku. Tubuh bagian bawahku mulai menegang. Kansa menguasai tubuhku. Dia seolah-olah bisa mengontrol tubuh dan hatiku.
Hanya sentuhan sederhana sudah mampu membuatku menggelora. Semakin lama, tubuh bagian bawahku semakin menegang. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku harus menghentikan saat ini. Kansa harus bertanggung jawab setelah membuatku seperti ini. Sudah puas melihatnya. Aku membuka mata dengan tiba-tiba, membuat Kansa terkejut dan menjauhkan tubuhnya. Tubuh Kansa terlonjak ke belakang. Tanganku secara refleks langsung menahan tubuhnya dan menariknya hingga terbaring di ranjang. Dengan gerakan secepat kilat, aku sudah berhasil menguasai tubuhnya. Kansa kini berada di bawah tubuhku. Aku memegangi wajah Ayu itu berlama-lama. Bahkan saat baru bangun dari tidur pun, dia terlihat sangat cantik. Kecantikan natural, tanpa polesan make up berlebihan. Gairahku semakin bangkit. Kansa benar-benar mengendalikan tubuhku, bahkan ketika dia tidak sedang melakukan apapun. Ditatap secara intens, rupanya membuat Kansa salah tingkah. Itu terlihat dari gerak-gerik tubuhnya yang tak nyaman, serta tatapan matanya yang mencoba untuk menghindariku. Melihatnya seperti itu membuatku semakin ingin menggodanya. Aku mulai menggesek-gesekkan bagian tubuhku yang menegang. Selain bermaksud untuk menggodanya, tentu saja niat lainnya karena aku butuh pelepasan. Kansa yang membuatku menegang. Wanita ini harus bertanggung jawab. Kansa mulai berteriak-teriak. Aku geli melihatnya seperti itu. Aku semakin ingin menggodanya. Aku menjadi lebih intens menggesekkan bagian tubuhku, sementara bibirku berlabuh di leher jenjangnya, menghirup aromanya yang memabukkan, dan mulai menciumi lehernya. Sesekali aku memberikan gigitan kecil untuk mengandalkan pemilikannya. Aktivitas yang bertujuan untuk menggoda itu malah menjadi bumerang sendiri bagiku. Gairahku semakin membesar dan butuh pelepasan. Aku menginginkan Kansa. Cium aku, ucapku tanpa berpikir. Hah? Cium aku? Atau kalau tidak, aku yang melakukannya. Aku semakin menggesek-gesekkan tubuhku. Ini luar biasa nikmat. Jangan. Cium aku. Beri aku ciuman selamat pagi. Aku semakin berani memberi perintah. Raut wajah Kansa terlihat bingung, tampak berpikir dan menimbang-nimbang. Hingga akhirnya aku melihat kilat keteguhan di matanya. Iya, sini mendekat. Yes, Kansa bersedia menciumku. Dengan tidak tahu malu, aku mendekatkan wajah, menatap mata Kansa lambat-lambat. Aku ingin melahapnya saat itu juga. Tapi tahan dulu, biarkan Kansa yang datang mendekat padaku. Satu sapuan lembut bibir Kansa mampu menggoyangkan pertahananku. Dengan tidak sabar, aku langsung menyambar dan melumat bibir itu dalam-dalam. Seolah-olah bibir itu adalah oasis di tengah-tengah padang pasir. Aku haus akan bibir Kansa. Aku haus akan tubuhnya. Aku ingin menenggelamkan tubuhku di dalam tubuhnya, membuat tubuh kami bersatu selamanya. Kansa tampak terkejut dengan serangan mendadak itu. Namun, aku tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Aku hanya mengekspor kehangatan bibirnya, menjelajahi rongga mulutnya, bermain-main dengan lidah hangatnya. Aku menyesap lidahnya,
hangat dan manis. Rasa yang sama dengan yang kurasakan di malam itu. Aku semakin mabuk dibuatnya. Otakku mulai tidak bisa diajak untuk bekerja sama. Semua indraku terpusat pada bagian bawah tubuhku yang semakin minta untuk dipuaskan. Desahan Kansa menyadarkanku. Aku menarik tubuh dan menatap wajah di bawahku. Kansa tampak bersemu merah. Bibirnya membengkak karena ciumanku. Matanya menjadi sayu karena gairah. Aku menelan ludah dengan bersusah payah. Sangat sulit untuk menekan dorongan untuk tidak merekamnya. Tapi aku tahu ini belum waktunya. Tunggu waktu yang tepat dan waktu itu bukan saat ini. Aku mencoba mengatur nafasku yang berat karena gairah. Tersenyum dengan manis dan menyapa istri cantikku. Selamat pagi, cintaku. Aku mendaratkan ciuman kecil di keningnya. Seperti biasa, Kansa tampak tersipu malu. Ingin aku mengurungnya di dalam ruangan ini selamanya, agar hanya aku yang bisa melihatnya. Mengapa Kansa cantik sekali? Kenapa kamu cantik sekali? Jadi tidak sabar ingin makanmu. Aku berkata sembari setengah melamun. Tanganku mengelus pipi Kansa, mengagumi kecantikannya. Mesum, Kansa mendorong tubuhku dan beranjak bangun dari ranjang. Aku menahan tubuhnya dan memeluknya dengan erat. Memeluknya dengan posisi seperti ini, seperti memeluk Kansa dan bayiku sekaligus. Aku menyukai perasaan ini. Aku menciumi perut Kansa dengan lembut. Berulang kali kata maaf meluncur dari mulutku. Maafkan aku, sayang, karena sudah membuatmu seperti ini. Tapi aku tidak pernah menyesal membuatmu hamil. Hal yang paling kusesali adalah betapa terlambatnya aku mencarimu. Itu akan menjadi penyesalan seumur hidupku. Aku akan berusaha menebus kesalahanku itu. Tetap bersabar denganku. Dan segeralah cintai aku. Sama seperti cinta yang kamu berikan terhadap bayiku. Please. Pagi itu, aku memutuskan untuk tidak bekerja. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Kansa. Ingin menebus semua waktu yang telah hilang ketika jauh darinya. Sini deh. Aku menarik tubuh Kansa dan membawanya kembali rebahan. Lepaskan. Aku mau mandi. Gak usah mandi. Kita seperti ini saja dulu. Tapi aku bau. Siapa bilang? Diam dulu. Jangan bergerak. Aku merengkuh tubuh Kansa. Membuatnya bersandar di dadaku. Berulang kali aku mengecup keningnya. Kansa diam. Tidak menolak sentuhanku. Kami hanya saling terdiam sembari berpelukan. Entah mengapa keadaan ini lebih membuat hati terasa damai. Tubuh kami saling bersentuhan. Aroma tubuhnya melekat dengan pekat di indera penciumanku. Sampai kapan kita seperti ini? Tanya Kansa sembari menggerak-gerakkan tubuhnya. Sudah 20 menit kami berpelukan, tanpa sepatah kata pun yang keluar. Sampai puas. Tapi aku, kruk, kruk, kruk. Kansa menjatuhkan tubuhnya dan menutup perutnya rapat-rapat. Berharap aku tidak mendengar suara perutnya yang berisik. Aku tertawa geli melihatnya seperti itu. Sudah lapar? Enggak. Perutmu bunyi tuh. Tapi bukan aku yang lapar. Masih ngebantah.
Jelas-jelas kamu lapar sayang. Tunggu di sini. Aku ambilkan makanan dulu. Aku mencium keningnya sekilas dan beranjak dari ranjang. Aku mau mandi. Kansa ikut-ikutan turun dari ranjang. Mendengarnya mengucapkan kata mandi membuat pikiran kotorku berkeliaran. Membayangkan tubuh Kansa polos tanpa sehelai benang pun membuat gairahku kembali menggora. Mau mandi bareng? Tubuhku otomatis mendekat. Kansa meringsut menjauh sembari melempar guling ke arahku. Mesum. Wanita itu langsung berlari ke arah kamar mandi. Aku tergelak melihatnya. Bibirku memang tertawa, tapi tubuhku tetap menginginkannya. Aku menatap benjolan tubuhku yang tak kunjung tertidur. Sabar, sebentar lagi. Aku menghibur diri sendiri, sembari berusaha membuat juniorku kembali tertidur. Aku memutuskan untuk pergi ke lantai bawah dan mengambil beberapa makanan untuk kesayanganku. Aku tahu porsi makan Kansa meningkat. Untuk itu, aku membawa beberapa macam makanan sekaligus. Sesampainya di kamar, kulihat Kansa masih berada di kamar mandi. Aku meletakkan troli berisi makanan itu dan memutuskan untuk mandi di kamar sebelah. Sebenarnya aku ingin sekali bergabung dengan Kansa, tapi aku harus bersabar. Istriku itu sangat pemalu dan polos. Butuh kehati-hatian untuk mendekatinya. Aku mengguyur tubuhku yang menegang dengan air dingin, berusaha menghilangkan bayangan tubuh Kansa yang polos. Cukup sulit untuk melakukannya, tapi setidaknya aku sudah berusaha. 10 menit kemudian, aku sudah kembali di kamar. Kulihat Kansa baru keluar dari kamar mandi. Wanita itu memakai batrut dengan rambut basah yang menjulai. Tangannya tampak sibuk mengeringkan rambut itu dengan handuk. Tetesan air masih tampak mengalir di sekitar lehernya. Aku menatap ke mana arah air itu akan bermuara. Tenggorokanku terasa kering. Aku berusaha menelan ludah ketika kulihat aliran air itu menghilang di balik dada Kansa yang tertutup. Lihat apa sih? Kansa menyilang tangannya di depan dada. Dia memincingkan matanya, menatapku dengan penuh curiga. Bibirnya mengkerut, ingin kelumat habis bibir raungnya itu. Mataku masih tak bisa kualihkan. Aku menatap tonjolan indah itu. Mungkin karena sedang hamil, tonjolan itu terlihat lebih besar dari yang terakhir kali kulihat. Sepertinya genggaman tanganku tidak akan cukup untuk merangkupnya. Membayangkan hal itu membuat tubuhku kembali terbangun. Mungkin benar apa kata Kansa. Aku benar-benar pria mesum. Aku ingin membersihkan kotak kotorku dan meyakinkan diri sendiri bahwa yang kumiliki ini adalah perasaan sayang dan cinta. Namun nyatanya tetap tidak bisa. Ada nafsu liar yang ingin kupuaskan dan hanya Kansa yang mampu memenuhinya. Lagi-lagi mesum. Kansa melempar handuk basah ke arahku. Kemudian dia berjalan cepat-cepat ke arah ruang ganti, sembari menutupi dadanya. Ingin aku mengejarnya, menarik tubuhnya dan merebahkannya di ranjang. Kemudian akan kuekspor ke seluruh bagi tubuhnya, menikmatinya secara perlahan, menuntaskan hasrat yang terpendam begitu dalam. Aku memaki diri sendiri, terlalu malu pada pikiran kotorku sendiri.
Aku berusaha mengalihkan pikiranku dari Kansa dan fokus pada makanan yang tersaji di depan mata. Kansa dan bayi kami sedang kelaparan. Aku harus memprioritaskan hal itu sebelum benar-benar akan memakannya. Aku duduk di sofa sembari menunggu kekasihku datang. 5 menit kemudian, Kansa keluar dari ruang ganti. Ia memakai dasar sederhana, tapi entah mengapa pesonanya semakin mengular. Duduk sini. Aku menepuk-nepuk sofa di sampingku. Kansa menatapku dengan curiga. Aku gak akan ngapa-ngapain. Katanya lapar. Ini makanannya, sudah siap. Aku menunjuk makanan di depanku. Kansa menatapku dan makanan secara bersamaan. Kemudian dia mulai berjalan ke arahku. Sepertinya benar-benar percaya bahwa aku tidak akan melakukan apa-apa. Untuk saat ini aku memang hanya ingin melayaninya makan. Tapi tunggu saja nanti. Aku akan mencari waktu yang tepat untuk memenuhi fantasiku. Kansa duduk di sebelahku dengan ragu-ragu. Aku mulai membuka penutup satu persatu dari makanan itu. Ada sandwich, roti bakar isi telur dan daging, nasi goreng, soto daging, sayur bening, dan beberapa jenis makanan lainnya. Aku melihat raut wajah antusias di wajah Kansa. Pupil matanya membesar. Sangat terlihat bahwa ia menyukai apa yang dilihatnya. Mau makan yang mana dulu? Tanyaku sembari berusaha menyembunyikan senyum. Yang mana ya? Ini enak, yang itu juga enak. Satu-satu makannya. Yang mana dulu? Yang ini deh. Kansa menunjuk soto daging. Aku mengambilkan makanan itu. Aku bisa ambil sendiri. Gak apa-apa, pakai nasi. Iya, sedikit. Aku bisa ambil sendiri. Kansa berusaha meraih tanganku. Tapi aku menghindar. Aku mengambil soto dan setengah porsi nasi. Kemudian aku mulai menyendok nasi soto tersebut. Buka mulutmu. Aku bisa makan sendiri. Kansa, buka mulutmu. Aku menggunakan nada tegas. Seperti dugaanku, Kansa mulai patuh. Dia membuka mulutnya dan menerima suapan demi suapan makanan yang kuberikan padanya. Sesekali aku mengecup pipinya. Ketika aku melakukan hal seperti itu, wajah Kansa akan bersemu merah. Dia tidak tampak seperti seorang wanita yang akan segera menjadi seorang ibu, melainkan seperti remaja yang tengah berbunga-bunga. Betapa polosnya Kansaku. Aku benar-benar tidak sabar untuk memakannya. Melahap habis seluruh tubuhnya dan menyatukan tubuh kami bersama. Memikirkan hal itu selalu berhasil membuat tubuhku kembali membara. Enak, tanyaku, berusaha mengalihkan pikiranku. Mau makan yang mana lagi? Itu. Kansa menunjuk sayur bening. Aku mengambilkan apa yang dia mau. Kemudian mulai menyuapinya lagi. Aku menatap Kansa lekat-lekat. Wanita itu tampak sibuk mengunyah dan menghindari mata kami untuk bertatapan. Sepertinya dia masih malu. Aku menyentuh helai rambut yang menutupi bagian wajahnya dan menyampirkan ke belakang telinganya. Kemudian aku membelai-belai rambutnya dan beralih mengusap pipinya dengan lembut. Kansa menengadahkan wajahnya. Mata kami bertatapan. Lagi-lagi aku terbius oleh pesonanya. Aku menatap hal yang sama pada raut wajah Kansa. Matanya itu seolah-olah menyatakan ketertarikannya yang sama. Aku begitu terhipnotis.
Tanpa sadar tubuhku bergerak mendekati Kansa. Mata kami masih saling bertatapan tanpa terputus. Pandangan kami sama-sama menghangat. Aku menatap bibir Kansa lama-lama. Bibir sensual yang sangat menggodaku untuk meringkuk manisnya. Ingin aku melumatnya. Aku sudah hampir mencapai tujuanku ketika suara dering handphone mengganggu aktivitasku. Sepertinya aku harus kembali bersabar. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.